dengan adanya illegal drilling ini, terutama kita lihat mungkin sebulan yang lalu ya kurang lebih kebakaran di mana-mana kan akibat kegiatan illegal drilling ini, eksploitasi terhadap sumur-sumur tua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, aparat-aparat lain untuk menindak dengan tegas pelaku illegal drilling ini. Karena dengan ditindak tegas ini kan sekarang kita udah rakyat dalam bentuk koperasi sudah bisa melakukan pengelolaan ini berdasarkan Permen 14/2025. Jangan sampai selama ini rakyat ini selalu jadi kambing hitam. Jangan sampai rakyat ini selalu jadi korban daripada suatu korporasi. Betul. Itu kan kegiatan-kegiatan yang tampaknya kelihatannya bagus, tapi rakyat tidak terlibat di situ. Jadi jangan sampai rakyat itu jadi penonton di ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawi HS dalam Lentera Demokrasi. Hari ini kami bersama Haji Bana, Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara soal MBG, hari ini kami akan bahas persoalan migas. Seperti diketahui bahwa migas akhir-akhir ini menjadi pembicaraan, menjadi topik nasional. Sebagai Garda Prabowo Sumatera Selatan andil dalam mengamankan, mengawal program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Haji Bana, ya, terima kasih. Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan. Akhir-akhir ini kita ketahui bahwa persoalan migas jadi pembahasan nasional. Bagaimana menurut Ketua dan formulasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap undang-undang migas? Oke, terima kasih. Ini Bang Asmawi. Ini wartawan senior. Saya kenal dengan beliau ini bukan barang 1-2 hari ini, tapi udah 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam rangka podcast bersama Lentera dalam Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bana Juni, Ketua Ormas Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo yang disingkat dengan Garda Prabowo Sumatera Selatan. Di Jumat pagi yang ceria ini tentunya disambangi kedatangan tamu dari Lentera dalam Demokrasi, Bang Asmawi dan kawan-kawan. Terima kasih. Ini sudah disampaikan oleh Bang Asmawi masalah perkembangan akhir-akhir ini. Betul. Terutama menyangkut tentang perkembangan dalam pemerintahan khususnya di Sumatera Selatan ini. Kalau memang beberapa waktu yang lalu kita podcast lebih banyak konsentrasinya MBG, program pemerintah. Bang Asmawi tadi menyampaikan untuk masalah migas. Iya, betul. Kita akan melihat dalam beberapa waktu yang lalu lah, dalam 2 bulan, 3 bulan ke belakang, sama tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap migas di Sumatera Selatan, baik oleh aparat penegak hukum, itu ada dari Polri maupun dari TNI, dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Sumatera Selatan melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun kabupaten. Jadi gini, kami sebagai ormas yang ngawal programnya Pak Prabowo dalam bidang Asta Cita ini, Pak Prabowo berapa kali mengatakan bahwa dalam kemandirian kita, artinya untuk masalah migas, masalah pertambangan, pangan dan segala macam, memang harus ditata dengan secara profesional, harus dibuatkan aturan-aturan yang jelas, sehingga nanti regulasi dalam melaksanakan kegiatan migas ini maupun mineral dan tambang ini
akan lebih berpihak kepada semua pihak. Betul. Jadi tidak hanya berpihak kepada kaum yang oligarki, yang mempunyai kekuatan kapital, tetapi sesuai dengan napas Undang-Undang Pasal 33 bahwa seluruh kekayaan bumi, air dan udara ini itu dikuasai oleh pemerintah dalam rangka untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, Pak Prabowo selaku presiden, begitu beliau dilantik, beliau konsen, dan ini dilakukan oleh Pak Prabowo dari sebelum beliau jadi, dari 20 tahun yang lalu. Ini salah satu programnya, masalah migas, masalah tambang dan mineral ini kan banyak dilakukan oleh kelompok tertentu saja. Betul. Kartel lah, mafia lah. Betul. Tapi ke depan di zamannya Pak Prabowo ini sudah lahir ada regulasi kan, ada yang namanya Permen 14 Permen ESD 14 2025 yang mengatur tentang migas. Bahwa di sana disebutkan bahwa untuk pengelolaan sumur tua yang artinya yang di bawah tahun 70 maupun sumur-sumur minyak yang dilakukan setelah di atas tahun 70 itu bisa dilakukan oleh yang namanya BUMD, koperasi, gitu kan, UMKM dan perorangan. Nah, Pak Prabowo titik tekannya berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa waktu yang lalu, beliau menyatakan rakyat itu jangan hanya jadi penonton saja. Kalau rakyat mau ikut dalam pengelolaan migas, mineral maupun tambang, ya boleh saja. Tapi dibuatkan dalam bentuk koperasi. Itu yang sesuai dengan napas perekonomian kita di Republik Indonesia ini. Nah, kita lihat migas terutama di Sumatera Selatan ini yang paling cantik dan paling menarik itu di Moba, Sekayu. Di Moba dan Sekayu ini barang ini dari tahun ke tahun seperti itu saja kan. Jadi illegal drilling ini luar biasa, liar. Sehingga banyak kebocoran-kebocoran di bidang migas ini yang tidak menguntungkan negara, yang tidak menguntungkan rakyat. Nah, akhirnya berdampak kemana? Dengan adanya illegal drilling ini, terutama kita lihat mungkin sebulan yang lalu kurang lebih kebakaran di mana-mana kan, akibat kegiatan illegal drilling ini, eksploitasi terhadap sumur-sumur tua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, disinilah dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya terhadap lingkungan. Nah, lantas kami pernah artinya berkoordinasi dengan Pak Kapolda melalui surat korespondensi, Pak Bangdam juga melalui Pak Nasdam. Nah, untuk melakukan satu kegiatan supaya ini secepatnya. Jadi cukuplah sudah, kata Pak Prabowo, sudahlah kita terlalu bertele-tele. Jadi kita ini saatnya harus tegas. Ya, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam, yang sudah bersinergi dengan aparat-aparat lain untuk menindak dengan tegas pelaku illegal drilling ini. Karena dengan ditindak tegas ini, kan sekarang kita udah rakyat dalam bentuk koperasi sudah bisa melakukan pengelolaan ini berdasarkan Permen 14 ini. Nah, jadi kita luas lah. Jadi kita minta dari Ormas Pak Prabowo dalam rangka mengawal masalah migas ini untuk terutama kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi. Di Sumatera Selatan ada Pak Herman Deru selaku gubernur, Di Moba itu ada Pak Muhammad Toha selaku bupati. Nah, kepada Pak Bupati terutama yang memang lingkup kerjanya di situ banyak ini untuk selektif dalam rangka legalisasi legalisasi tambang itu untuk kegiatan pengolahan sumur itu. Nah, jadi jangan sampai terindikasi kepada Pak Bupati bahwa koperasi-koperasi yang lahir nanti akan diperjuangkan oleh pemerintah Moba ini, koperasi-koperasi ini sebenarnya simbol saja. Jangan obral oknum-oknum jangan obral mafia ini betul. Tidak lepas memang dari unsur masyarakat sendiri. Nah, yang itu yang selektif benar. Nah, kalau selama itu bisa dilakukan dengan fair, artinya terbuka, transparansi, tidak ada diskriminatif. Insya Allah kita lihat
insya Allah pengelolaan terhadap sumur-sumur tua ini melalui koperasi yang akan melibatkan masyarakat akan jadi baik dan bagus. Oh ya, jadi itu ya. Iya. Selektif ya. Kalau terhadap aparat penegak hukum, Polri maupun TNI, ini nggak boleh berhenti. Jangan istilahnya sifatnya temporer saja. Tapi ini kalau kita bahasa anak muda gaskan. Iya, terus gaspol ya. Untuk mengawasi terhadap illegal drilling. Sekarang sudah ada permennya. Ya. Itu Pak Asmawi mungkin. Jadi menurut Ketua, sejalan dengan konsep Presiden Prabowo, ekonomi kerakyatan dalam konteks legalisasi tambang tadi, sebetulnya pandangan Ketua itu bagaimana konsepnya legalisasi untuk kerakyatan, ekonomi kerakyatan sesuai dengan program dari Presiden Prabowo. Ya, jadi itu balik lagi kan ini untuk kesejahteraan rakyat. Iya betul. Kesejahteraan rakyat ini. Jadi kesejahteraan rakyat ini jangan sampai selama ini rakyat ini selalu jadi kambing hitam. Jangan sampai rakyat ini selalu jadi korban daripada suatu korporasi. Betul. Itu kan kegiatan-kegiatan yang tampaknya kelihatannya bagus tapi rakyat tidak terlibat di situ. Jadi jangan sampai rakyat itu jadi penonton di ladangnya sendiri. Nah, dengan adanya Permen ESDM artinya 14/2025 inilah membuka keran untuk masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam rangka untuk mengelola sumur-sumur tua, Edelweiss maupun sumur-sumur minyak baru yang sudah dilaksanakan oleh Pertamina. Nah, jadi ini akan melibatkan masyarakat dalam bentuk koperasi. Kan alangkah baiknya kalau ini misal koperasi umur mengelola minyak misalnya ini ada 20, ini 30. Kan ini akan istilahnya memaksimalkan dalam pengelolaan eksploitasi minyak yang dari hulu ini. Kalau dulu hilir nanti kita akan siapa ini karena kita tahu kan pemainnya adalah Pertamina. Iya, betul. Nanti kita berbicara di hulunya dulu. Iya. Kalau hulunya ini sudah tertib, ya insya Allah Pak Mawi ke hilirnya juga jadi bagus. Betul. Nah, jadi kita bukan omong-omong saja, omong-omong saja. Pemerintah juga mulai dari kalau Pak Presiden, saya yakin 100% niat beliau itu sangat baik untuk rakyat. Nah, untuk ke bawahnya ini juga harus satu garis lurus dengan Pak Presiden, baik Pak Gubernur, Pak Bupati, dalam menyikapi aturan-aturan baru tentang pengelolaan migas. Jadi berdasarkan Permen 14 SDM ini. Harus bersinergi. Nanti rakyat benar-benar dilibatkan melalui koperasi itu akan dampaknya kepada masyarakat itu luar biasa nanti kan, akan sejahtera semua rakyat di mana mereka melakukan sejalan dengan program pemerintah. Satu lagi tadi Pak Asmawi itu tadi kan hanya melakukan soal migas. Iya, betul. Nah, yang ini ada juga masalah mineral dan tambang. Betul. Nah, tambang ini kan yang paling besar itu ada di Lahat maupun di Muara ini. Iya. Terutama tambang batu bara. Iya. Kalau galian C itu saya rasa belum terlalu besar lah. Tapi kalau batu bara itu luar biasa. Iya. Jadi problem kita juga kan. Oh, jadi masalah. Iya. Jadi masyarakat ini dampak lingkungannya juga begitu. Masyarakat kena sakit paru-paru dan segala macam, lingkungan rusak, banjir di mana-mana. Itu salah satu daripada penataan daripada pertambangan yang tidak bagus selama ini kan. Menurut Ketua itu apa harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk agar memang tambang itu jalan kan sesuai masukan ada income untuk negara, tapi masyarakatnya juga sejahtera, ya kan. Menurut Ketua apa yang harus dilakukan? Balik-balik lagi sama dengan yang tadi yang kita bicarakan soal migas. Nah, sekarang kita bicara soal tambang. Tambang ya. Nah, tambang ini kan perlakuannya sama. Regulasi sudah dibikin, aturan sudah dibikin. Ada PP 39 tahun 2025 tentang tata kelola pengelolaan mineral dan tambang. Iya. Nah, ini Pak Asmawi sama menariknya juga. Iya. Nah, sekarang kita lihat misalnya Pak Asmawi ini pengusaha tambang yang mempunyai IUP, izin usaha pertambangan. Nah, di lahannya Pak Asmawi ini misalnya Pak Asmawi dapat misalnya 1000 hektar.
Nggak mungkin Pak Asmawi itu bisa maksimal melaksanakan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, bagaimana bisa memaksimalkan dalam eksploitasi pertambangan ini? Ya kita harus ada pola kemitraan. Nah, itulah lahir PP Ya, PP ya, 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 39 2005 ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan masyarakat itu terlibat juga di wilayah tambang itu. Ya, misalnya IUP-nya Pak Asmawi tadi. Iya, iya. Nah, karena ada permennya, ada PP-nya ini kan sudah bisa melakukan apa namanya KSO, kerjasama operasional, kemitraan. Oke lah, misalnya saya selaku rakyat punya masuk di dalam IUP Bapak gitu kan, punya tanah yang bersertifikat hak milik untuk memang pribadi saya, punya 10 hektar. Nah, coba dilibatkan masyarakat itu dalam bentuk kooperasi, itu kan yang pola kemitraan ya. Kami bisa bekerja di eksploitasi ini karena kita harus ada KSO, ada kemitraan, kami jualnya ke Pak Mawi. Itu salah satu dalam bentuk B2B. Nah, tapi dalam bentuk BUMN yang paling besar itu ada PTBA. Iya, iya, iya. Nah, PTBA ini selalu kalau bicara ini banyak peti, itu kan penambang liar segala macam. Tapi apa yang dilakukan oleh PTBA? Iya, membunuh ya. Nah, artinya PTBA itu manfaat untuk PTBA melalui CSR-nya sudah, dikakui sudah bagus, sudah jalan. Tapi manfaat dalam ekonomi dalam rangka mengelola apa namanya tambang itu sendiri, PTBA itu kami lihat dari Ormas Garda Prabowo ini masih kurang, sangat jauh, sangat minim. Banyak keluhan masyarakat itu yang masyarakat itu pengen dilibatkan dalam eksploitasi tambang ini. Mereka punya kemampuan kok, punya modal, punya tanah sendiri. Coba kalau dibikin KSO di situ, kerjasama operasional, kemitraan, ya enggak? Yang dihasilkan oleh masyarakat dalam bentuk koperasi itu dijualnya ke PTBA, kan akan menambah produksi PTBA. Kalau PTBA punya target misalnya 1 juta ton, mungkin dengan melibatkan masyarakat di sekitar Muara Enim itu semuanya dimasukkan ke PTBA akan menambah eksploitasinya, produksinya mungkin jadi 1.500.000 ton, ton. Kan itu akan lebih bagus kan, lebih tertib, lahannya jadi tertib. Tentu ada aturan-aturan yang mengikat antara misalnya PTBA selaku BUMN dalam rangka eksploitasi di situ sebagai perusahaan tambang. Jadi itu sekali lagi saya juga untuk PTBA di Sumatera Selatan melalui Lentera Demokrasi ini menyampaikan agar PP 39 ini 2005 ini jangan dijadikan pepesan kosong. Ini kan PP peraturan pemerintah, presiden yang bukan instruksi lagi, presiden yang membuat aturan. Nah, semestinya BUMN yang melalui Danantara ini melibatkan masyarakat itu dengan begitu aja. Akan lebih elok, akan lebih bagus ke depan ini. Masyarakat terlibat ada pola kemitraan untuk mencegah diskriminatif, untuk mencegah jarak yang sangat jauh antara pada kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan PT korporasi atau misal BUMD yang ada BUMN yang ada di sana. Nah ini kita menciptakan sinergi antara rakyat dengan pemerintah dalam bentuk bisnis misalnya melalui korporasi corporate dan segala macam ini melalui BUMN. Jadi kira-kira itu ya PTBA itu nggak perlu takut yang melaksanakan itu karena ada PP-nya. Ada payung hukumnya ya. Tidak dirugikan. Tidak perlu ada pembebasan lagi, kan diuntungkan PTBA. Kalau selama ini kan PTBA mau eksploitasi lagi, mau ekspansi terhadap wilayah di IUP, kan harus ada bebas ganti rugi. Ya nggak? Berapa lagi duit yang harus dia keluarkan? Katanya mau efisiensi. Nah kalau mau efisiensi, dibuka keran kemitraan, baik di pertambangan maupun di yang namanya migas, melalui masyarakat. Tapi dalam bentuk koperasi yang benar, jangan nanti koperasi ini namanya saja koperasi, tapi isi-isinya masih oligarki, mafia-mafia ini. Nah ini untuk dalam rangka memberantas bentuk mafia-mafia yang ada saat ini. Mungkin begitu Pak Asmawi jalan keluarnya. Betul. Barangkali kita bicara soal lain ini kedua. Kalau sudah kita bahas soal sumur minyak di beberapa tempat, migas. Kalau beberapa waktu yang lalu ketua bicara soal MBG. Sepertinya MBG ini memang porsinya sudah ditambah oleh pemerintah karena beberapa faktor keberhasilan barangkali. Menurut pandangan ketua ini bagaimana sebenarnya sebetulnya ke depannya MBG? Jadi gini Pak Asmawi, kalau bicara MBG ini kan ini adalah program nasional. Ini program ini sangat mulia. Gitu kan, Pak Prabowo ngomong MBG ini untuk orang yang nggak mampu.
Jadi kalau orang yang mampu nggak merasa eh, tidak butuh untuk MBG ini, ya Pak Prabowo juga nggak jadi masalah. Iya, Nah, iya, yang iya. diperjuangkan Pak Prabowo ini, artinya selama ini dia melihat bahwa kekurangan gizi, stunting di mana-mana, enggak, kekurangan gizi ini akibatnya berpengaruh kepada pertumbuhan fisiknya, berpengaruh kepada pertumbuhan apa namanya daya pikirnya, gitu kan? Nah ini berakibat akan apa namanya tuh membuat kita tidak unggul dalam menciptakan manusia pemuda-pemuda harapan bangsa ke depan yang memang sehat secara fisiknya, sehat pemikirannya. Nah sebenarnya MBG itu dan prioritas Pak Prabowo memang MBG ini untuk orang-orang yang tidak mampu sebenarnya. Nah, sebenarnya gitu, tapi karena ada di situ orang yang mampu itu ya silakan, nggak ada masalah. Pemerintah untuk semua lapisan masyarakat kan. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau soal keberhasilan, MBG ini sudah berhasil, sudah jalan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita benahi, betul ya. Benahi. Misalnya, yang saya tangkap ini ya sebagai ormasnya Pak Prabowo, Garda Prabowo ini dalam awal program Pak Presiden ini. Ini perlu, artinya nanti Lentra melalui media ini sampaikan artinya dengan pemerintah juga bahwa ukuran standar yang disebut gizi seperti apa sih, pemenuhan gizi, ukuran yang ada standarnya ya. Sehat itu seperti apa higienis. Nah ini kalau saya lihat memang masih banyak kelemahan-kelemahan itu. Nah, bagaimana apa namanya SPPG ini melalui MBG apa namanya BGN ini. BGN ngawasin SPPG. Nah, SPPG ini mengeluarkan apa yang menjadi makanan itu benar-benar secara gizi memenuhi atau secara kesehatan memenuhi atau tidak. Nah, ini yang harus ketat. Harus ketat. Kalau dia ini ada main-main terhadap gizi, gitu kan? Tidak memenuhi gizi, tidak memenuhi kesehatan, itu harus dituntaskan dengan tegas oleh BGN melalui pengawas-pengawas yang ada di SPPG itu. Jadi jangan nanti memenuhi jadi proyek gitu loh. Misalnya harganya 1.000, yang penting pokoknya 1.000. Nah, itu kan? Ada proyeknya. Nah, yang penting kita ada untung. Nah, kalau sudah berbicara untung di proyek ini susah. Tapi kalau kita berbicara untuk kemuliaan, untuk kemanfaatan orang banyak, itu bisa sukses. Nah, bagaimana cara mengawasi? Itu orang yang di pengawas di SPPG itu untuk masalah kesehatan, masalah apa namanya, masalah pemenuhan gizi itu sudah memenuhi standar atau belum? Nah, banyak makanan ini kan saya lihat karena libur 3 hari ditumpuk jadi 3 hari dibagi. Ini yang terjadi. Setelah itu makannya apa? Karena tidak makan dikasih buah-buahan saja. Nasinya enggak. Nah, semestinya ini harus dihentikan pada saat itu tidak, ya tidak. Artinya di rumah kan gitu. Nah, sementara yang disebut bergizi itu ada ukuran standar juga ayamnya seperti apa gitu kan. Kalau telurnya seperti apa, harus satu apa separuh. Kalau ayamnya ukurannya seperti apa, sayurnya kayak seperti. Nah, ini harus benar-benar tertib itu untuk memenuhi gizinya, sehingga nanti dalam beberapa bulan nanti BGN itu harus misalnya nih, ini ada contoh beberapa sekolah nih ya, sekolah ini jadi contoh BGN. Nanti 6 bulan kemudian BGN itu harus cek apa sih pengaruhnya terhadap si apa anak ya, siswa ini 6 bulan dikasih gizi. Ada pengaruhnya nggak? Apa tambah pintar, apa tambah bobo gitu kan? Nah, apa tambah nggak bener gitu kan? Nah di sini jadi bisa evaluasi. Ada evaluasi ya. Jadi program ini balik lagi ke SDM. Jadi SDM-nya harus benar-benar tangguh, SDM-nya harus benar-benar bagus dalam pengelolaan apa namanya MBG ini melalui BGN dalam rangka pengawasan terhadap SPPG. Saya rasa berhasil sukses. Kalau soal ada keracunan ya begitu. Namanya human error ya. Semuanya ini kan nggak ada yang sempurna. Tapi kan kita bisa toleran sampai sejauh mana kesempurnaan itu. Tapi kalau program ini program mulia, sangat mulia. Karena ini program untuk dalam rangka mensejahterakan, meningkatkan kesehatan secara fisik dan segala macam. Nah ini memang program ini harus dipertahankan, harus jalan. Jadi jangan dinyinyirin. Kalau ini program ini apa penghamburan keuangan segala macam gitu, nggak benar itu Pak. Makasih Pak. Ya Ketua, silakan closing statement dari pembicaraan kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Asmawi yang saya banggakan. Jadi closing statement podcast kita hari ini, Lentera Demokrasi ini, saya nitip
dari Ormas Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo Sumatera Selatan menitipkanlah kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah khususnya di Sumatera Selatan dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan apa yang jadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu, terutama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto selaku Presiden dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka, bahwa itu memang artinya untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia, dan ini adalah sesuatu yang memang manfaatnya besar untuk masyarakat. Nah, kepada seluruh aparat penegak hukum, pemerintah dimanapun berada, baik Provinsi Sumatera Selatan maupun kabupaten kota, kalau kita ini niatnya bagus, bersinergi dalam menegakkan aturan, terutama penegakan hukum dalam rangka kegiatan-kegiatan ini, benar-benar kita lakukan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat kita dimanapun berada, insya Allah akan berhasil dan sukses. Dan kami dari Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo, Garda Prabowo Sumatera Selatan, siap untuk berkolaborasi, siap untuk mendukung. Kami ini kan ormasnya Pak Prabowo, ngawal programnya Pak Prabowo. Artinya kami ini secara tidak langsung bagian daripada pemerintah itu sendiri. Nah, jadi kami siap untuk berkolaborasi, siap untuk bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan program-program pemerintah. Jadi kepada aparat penegak hukum, baik Polri, TNI, Kejaksaan, dan yang lain-lain maupun pemerintahan, baik provinsi, kabupaten kota, kami siap untuk bergandeng tangan. Jadi kami ini ormas ini bukan ormas-ormas yang nggak karuan-karuan yang judulnya lain itu. Justru kami membantu pemerintah, membantu aparat penegak hukum dalam rangka melakukan program-program mereka, kan, kegiatan-kegiatan mereka. Nah, jadi sekali lagi, mungkin ini Pak Asmawi yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Kadang-kadang orang dengar Garda Prabowo, seolah-olah kita ini mau bertempur sama pemerintah. Padahal kami ini kan mitranya pemerintah, mitranya aparat penegak hukum. Kami bukan lawan pemerintah, kami bukan ini. Kontrol sosialnya dalam rangka untuk kebaikan pemerintahan itu sendiri yang nanti akan bermuara kepada good governance. Nah, kira-kira begitu. Demikian di hari Jumat Barokah ini kita sudah membahas beberapa hal dengan Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan. Kita sudah bicara soal minyak, soal tambang, kemudian kita juga bicara soal MBG. Jadi menurut Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan, soal MBG ini tinggal lagi bagaimana standar gizi. Kemudian disarankan bagaimana pihak stakeholder mengevaluasi program tersebut. Demikian, saya Asmawi HS, Lentera Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.